Shalom, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini minggu ke-15 sesudah Pentakosta, dengan tema pikirkan dan lakukanlah yang dikehendaki Allah, maka engkau akan bahagia. Mari kita bersaat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita, sebab rancangan dan rencananya indah dalam hidup kita. Karena baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita naikkan pujian, sekarang bersyukur. Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kalau dalam minggu ini masih Engkau beri kami kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun Tuhan sampai minggu ini kami masih beribadah di tempat yang berbeda.
Biarlah Tuhan ibadah kami ini Tuhan tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mari Tuhan urapi kami yang bertugas, begitu juga jemaat kami yang mengikuti dari rumah masing-masing. Biarlah Tuhan kehidupan kami minggu ini kami serahkan hanya ke dalam kuat kuasa-Mu. Engkaulah yang menguatkan yang lemah. Engkau menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Begitu juga Tuhan, Engkau meringankan saudara-saudara kami yang terbeban. Biarlah Tuhan kami datang dengan penuh ucapan syukur, karena kami percaya segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, apakah yang akan kita ucapkan dan katakan untuk sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Bukankah Dia yang melakukannya? Kadang kita tidak dapat tidur oleh pahit dan pedihnya perasaan kita. Oleh karena itu kita sangat memerlukan juru selamat kita. Mari kita naikkan pujian, ku perlukan juru selamat. Kami perlu Engkau Tuhan, tenangkanlah jiwa kami. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbingku di malam pun tentram. Juru selamat, karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbingku di malam pun tentram. Tuhan, Engkau juru selamat kami. Hanya Engkau yang dapat melepaskan kami dari segala kesesakan kami. Siang malam, suka duka, Engkaulah yang menuntun kami. Bimbing kami melewati malam kelam kami ya Tuhan.
memasuki responsoria kita. Jemaat bisa membuka Alkitabnya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, ayat 23 sampai 26 dan ayat 45. Kami ulangi, Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, ayat 23 sampai 26 dan ayat 45. Mari kita mulai. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat dari para pahlawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memberdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Kita bersama, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Mulia bagi Bapa. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, kita masih tetap bersuka cita, bersemangat memuji Tuhan. Pemazmur minggu ini mengajak kita untuk tetap bersyukur, mengingat perbuatannya yang ajaib, bahkan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya, agar kita tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Bersama kita naikkan pujian ini. Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan kita baik, sangat baik, teramat baik. Semua kita
menyanyikannya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Semuanya bersemangat memuji Tuhan. Kasih setianya tak terukur. Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Kita akan membaca epistel kita yang diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat
dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita saling mengasihi, saling membantu orang-orang yang membutuhkan, karena kita telah merasakan kasih setia Tuhan yang tiada terukur pikiran kita. Nats persembahan kita minggu ini 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita kumpulkan persembahan kita, nanti kita antarkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian tiada terukur. Semua bersukacita karena kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh
Kita bersama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan warta dan doa syafaat. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat. Warta jemaat pada kita pada minggu ini, Sabtu 19 September 2020, kelas katekisasi Sidi diadakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 16 WIB dengan mematuhi protokol kesehatan. Jemaat yang berulang tahun perkawinan ada 4 keluarga, jemaat yang berulang tahun kelahiran ada 12 orang. Firman Tuhan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Keluarga besar GMI Kasih Karunia mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan bahagia selalu kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sudah menerima pemberkatan nikah, 1 Marini Panggabean SE, putri dari Bapak LS Insinyur Ponti H. Panggabean MMA, Ibu Doktranda Marnala R. Borusitorus APT, Jemaat GMI Kasih Karunia Sektor Medan Baru 1, dengan Martin Luther Manulang SH, anak dari Bapak Kinahar Japar Manulang, Ibu Erika Floriana Sitompul, Jemaat Gereja HKBP Tegal Rejo. Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 di Gereja HKBP Tegal Rejo. 2. Burman Alpina Hutapea SE, anak dari Bapak Doktrandes R. Hutapea AK MM, Ibu R. Boru Simanjunta almarhum, Sri Widya Astuti Boru Simanjunta, Jemaat GMI Kasih Karunia Sektor Setiabudi Padang Bulan 3. Dengan Cynthia Mahdalena Tambunan SE, putri dari Bapak Timbul Tambunan, Ibu Linda Boru Manurung, Jemaat Gereja HKBP Betel Tanjung Selamat Medan, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 di GMI Kasih Karunia. Telah pindah jemaat dari GMI Kasih Karunia yaitu keluarga JM Hutapea SEMM, Riyama Boru Pangaribuan, Sektor Ayahanda, ke GMI Mana Marturia Tanjung Sari Medan dengan 3 orang anak yaitu Warmen Christopel Hutapea, William Anderson Hutapea, dan Cindy Martas Viola Boru Hutapea. Warnasari, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita dapat memberikan persembahan persepuluhan kita melalui rekening gereja atas nama Dr. Sumihar Pasaribu atau diantar langsung ke gereja. Terima kasih. Demikian warta gereja kita pada minggu ini. Jemaat, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk kepada doa syafaat. Segala kemuliaan, hormat bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau. Engkau Allah kami yang maha baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan satu hal, Roh Kudus-Mu yang mengikat kami Tuhan Yesus, sehingga kami mampu bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam ibadah kami pada saat ini. Bapa yang maha baik, kami menghantarkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang berkuasa atas hidup kami mempercayakan Tuhan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berkati jemaat GMI Kasih Karunia Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan baru, terutama pada saat ini Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19
ini Tuhan, betapa kami kadang-kadang ketakutan. Tapi satu hal yang kami tahu, Allah menyertai kami di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah setiap jemaat Tuhan mampu Tuhan menjaga diri masing-masing, mematuhi protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah kami Tuhan, sehingga kami boleh sehat, sehingga kami boleh dilindungi melewati masa pandemi ini. Bapa Surgawi, kami berdoa ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh pergumulan jemaat Tuhan. Bapa, Engkau yang maha melihat apa yang menjadi jeritan hati kami masing-masing. Kami mempercayakan, kami menyerahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, kami mampu melewati semua pergumulan kami bersama Engkau. Oleh karena itu kami percayakan hanya ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, dan biarlah mata hati kami terus memandang kepada Engkau, sehingga kami menjadi pemenang dalam setiap pergumulan apapun itu Tuhan, yang kami hadapi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja-Mu, gereja GMI Kasih Karunia Tuhan. Kami mempercayakan seluruh pelayanan di gereja ini ke dalam tangan Tuhan, yang direncanakan bahkan yang akan dilaksanakan. Kami mau menghantarkan ke hadapan Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam semuanya itu. Memberkati semua pelayan-Mu di gereja ini Tuhan Yesus. Baik pendeta, lay speaker, majelis, maupun seksi-seksi Tuhan. Supaya kami mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Secara khusus kami berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan-Mu Tuhan pada ibadah setiap minggunya Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, Engkau yang menjagai kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami semangat Tuhan Yesus, supaya apa yang kami lakukan Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemain musik Tuhan yang setiap minggunya memberikan keikhlasan hatinya Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati mereka, biar Tuhan menguatkan mereka senantiasa untuk terus bersemangat Tuhan melayani di saat-saat kami ibadah virtual saat ini. Tuhan, kami mempercayakan keluarga mereka, kami mempercayakan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah senantiasa memberikan kesetiaan bagi mereka untuk melayani Engkau Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Bapa Surgawi, kami mempercayakan ke dalam tangan Tuhan pemerintah kami negara Republik Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus betapa sulitnya Tuhan Yesus yang dihadapi pemerintah kami pada saat ini Tuhan, untuk menjalankan pemerintahan pada saat-saat masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat Tuhan, supaya setiap keputusan, setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan Tuhan Yesus boleh menjadi bermanfaat bagi rakyat, seluruh rakyat Indonesia, dan mensejahterakan kesejahteraan rakyat, seluruh rakyat Republik Indonesia ini Tuhan. Kami mempercayakan Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka terus bersemangat Tuhan, supaya mereka senantiasa Tuhan Yesus di dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Mereka tetap Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan di dalam apa yang mereka lakukan. Bapa, kami berdoa ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami Tuhan Yesus pada masa-masa mereka belajar secara online di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memberikan kepintaran bagi mereka, Engkau yang memberikan Tuhan Yesus kesabaran bagi mereka, bahkan semangat senantiasa untuk belajar di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan sulit mereka untuk belajar pada masa-masa ini Tuhan, ketika mereka tidak bisa bertemu langsung dengan gurunya, tapi tangan Tuhan senantiasa yang menopang mereka, yang menolong mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti apa yang diajarkan gurunya kepada mereka Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk setiap orang tua Tuhan Yesus yang mendampingi anak-anak kami yang belajar pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan menolong mereka semua Tuhan Yesus, memberikan kesabaran untuk mendampingi anak-anak ini, bahkan memberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan Yesus juga mengajari anak-anak mereka di rumah Tuhan Yesus. Tuhan, kami mempercayakan ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Kami mempercayakan anak-anak kami Tuhan yang saat ini ikut tes SKB CPNS. Bapa, hikmat yang daripada Engkau Tuhan Yesus yang Kau berikan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka mampu Tuhan Yesus
menjadi pemenang Tuhan daripada ujian-ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah kami Tuhan. Kami rindu mereka menjadi orang-orang yang terpilih menjadi CPNS Tuhan di negara kami ini. Tangan Tuhan yang menyempurnakan apa yang mereka ujiankan Tuhan Yesus. Biarlah hasilnya itu Tuhan Yesus, Engkau yang menolong, Engkau yang menyempurnakan sehingga mereka semua boleh lulus dengan nilai yang terbaik. Bapa, kami mempercayakan ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Engkaulah Allah yang menjamah tubuh mereka, yang memberikan kesembuhan bagi mereka lewat semua pelayanan kesehatan yang diberikan bagi mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali dengan baik pada hari-hari yang akan datang. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka usia yang panjang Tuhan. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu juga yang melimpah atas mereka, memberikan mereka kekuatan fisik Tuhan Yesus menghadapi hari-hari yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bahkan Tuhan, kami berdoa ke dalam tangan Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan Yesus menguatkan iman mereka supaya makin kuat mereka bergantung kepada Engkau. Bapak, kami mempercayakan seluruh keluarga yang mendampingi orang tua kami ini Tuhan Yesus. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka semangat Tuhan. Bahkan berikan mereka rezeki Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mendampingi dengan baik orang tua kami ini. Tuhan, kami mempercayakan ke dalam tangan Tuhan pada saat ini Bapak. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan teman hidup Tuhan Yesus, anak-anak kami yang sudah layak menikah tapi pada sampai saat ini Tuhan belum memiliki pasangan hidupnya. Tuhan yang membuka jalan bagi mereka, memberikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan semua tersedia di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan untuk keluarga yang berulang tahun pernikahan dan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Umur yang panjang Engkau tambahkan bagi mereka Tuhan Yesus. Sukacita Engkau berikan bagi mereka, kebahagiaan Engkau berikan bagi mereka. Bahkan kami berdoa ke dalam tangan Tuhan, biarlah hidup mereka menjadi berkat Tuhan Yesus untuk sesama mereka Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dan kehidupan mereka di dalam sepanjang perjalanan kehidupan ke depannya Tuhan menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini untuk anak jemaat Tuhan yang sudah menikah. Kami mempercayakan ke dalam tangan Tuhan mereka Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menjadi dasar di dalam pernikahan mereka Bapa. Ketika mereka akan melangkah Tuhan Yesus di dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka, Engkau yang menuntun mereka sehingga mereka mampu saling melengkapi satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, karena Roh Tuhan yang mengikat pernikahan mereka. Kami mempercayakan anak-anak kami hanya ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa. Bapak, kami berdoa ke dalam tangan Tuhan pada saat ini untuk pekerjaan dan untuk usaha jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha jemaat Tuhan. Bapak, biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat Tuhan Yesus bagi kami semua, dan limpah berkat daripada Tuhan itu yang kami rindukan Tuhan Yesus, sehingga kehidupan jemaat Tuhan juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Segala sesuatu di dalam kehidupan kami tahu ada daripada Engkau Tuhan. Biarlah hati kami dan hidup kami senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Allah yang kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk permohonan kami pada saat ini. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kudus. Jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Samidi Sitorus. Kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan minggu ini bertema, bahagia adalah ketika kita memikirkan dan melakukan apa yang dikehendakinya. Mari kita selaraskan pikiran dan tindakan kita
sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itulah kunci kebahagiaan. Bersama kita naikkan pujian, Engkaulah bahagiaku. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih. Dalam ibadah minggu kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Allah yang maha besar, kami bersyukur atas kuasa kasih Tuhan telah memberi waktu bagi kami mendengar firman Tuhan di rumah-Mu ini maupun di rumah kami masing-masing pada ibadah kebaktian minggu. Ya Allah, berfirmanlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami memahaminya dan dapat melakukannya dalam hidup kami sehingga kami melihat kebahagiaan yang sungguh yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, kita akan dilawat Tuhan lewat pemberitaan firman dari Matius
16 ayat 21 sampai 28 dalam perjanjian baru, dan dalam perjanjian lama Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Yang kita baca hari ini dalam khotbah ini dari perjanjian baru. Mari kita ikuti dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Kita baca firman Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu tentang pemberitaan. Pertama, tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, pembacaan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 21 sampai 28 dan juga dari perjanjian lama Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Dengan tema khotbah kita dalam minggu ini yaitu pikirkan dan lakukanlah yang dikehendaki Allah, maka engkau bahagia. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, dengan tema pikirkan dan lakukanlah yang dikehendaki Allah, maka engkau bahagia. Ini dari apa yang kita baca, baik dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 dan Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 dan Matius 16 ayat 1 ayat 21 sampai 28. Tema yang disampaikan oleh pemberitaan firman ini kepada kita Bapak Ibu serta saudara-saudara, pikirkan dan lakukanlah yang dikehendaki Allah, maka engkau bahagia. Hal yang pertama yang mau kita dengar dan imani serta lakukan Bapak Ibu serta saudara-saudara dari pembacaan khotbah hari ini, yaitu Tuhan yang memampukan kita melakukan perkara-perkara besar bagi yang setia kepadanya. Tuhan memampukan kita melakukan perkara-perkara besar bagi yang setia kepadanya. Bapak Ibu serta saudara-saudara, kita bisa membaca ulang, dapat membaca ulang
dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Bagaimana Musa yang tidak berdaya, dan menurut yang kita baca dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 tidak berdaya. Tapi Tuhan Allah memanggil dia untuk menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tuhan yang memampukan Musa. Itu sebabnya kita katakan di sini, Bapak Ibu serta saudara-saudara, supaya semua kita berusaha dan kerja keras memikirkan dan melakukan yang dikehendaki Allah, jika kita mau berkenan seperti Musa memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu serta saudara-saudara, dalam mengerjakan pekerjaan, Musa diberi Allah kuasa, urapan dalam memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Kalau kita belajar dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 ini, bagaimana Musa memasukkan tangannya ke kantong celananya, begitu keluar menjadi kusta. Yang pertama dia lakukan, dia melemparkan tongkatnya sebagai kekuatannya untuk memimpin bangsa Israel menghadapi Raja Firaun, dan tongkat yang dilemparkannya menjadi ular. Pengetahuan, tanda mujizat, pertolongan Allah diberikan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang telah Tuhan dengar jeritan dan kesusahan bangsa itu yang dipimpin oleh Raja Firaun pada masa itu. Mesir, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Artinya kita lihat pada saat Musa membawa bangsa itu ke tanah Israel dengan tanda-tanda ajaib yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada Musa. Yang pertama, seperti yang kita lihat, setelah dia berhadapan dengan Firaun, dia melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi orang-orang pintar dari Firaun dan para ahlinya juga dapat melakukan hal itu. Perbedaannya, tongkat yang telah menjadi ular yang dimiliki oleh Musa menelan semua tongkat yang telah menjadi ular oleh orang-orang Firaun. Artinya tetap ada kekalahan di dalam. Bapak Ibu serta saudara-saudara, melihat sejarah kuno ini, mari kita membangun keimanan dan kesungguhan kita semua, karena kita percaya bahwa Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang memampukan kita melakukan perkara-perkara besar bagi yang setia kepadanya. Ini yang kita baca dari 2 Musa 3, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Musa telah melakukan perkara-perkara besar dengan pertolongan Tuhan di suatu saat yang genting, di suatu saat yang sangat menyusahkan, penderitaan yang berkepanjangan, tapi Tuhan hadir melalui Musa. Bapak Ibu, sudah. Bagi siapa Tuhan hadir? Bagi bangsa Israel yang menjerit, yang hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Inilah yang kita baca dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Tuhan hadir
menolong bangsa itu dikala mereka dalam kesusahan. Tuhan hadir dan melepaskan karena jeritan dan kepercayaan bangsa Israel pada zaman bangsa Israel di tanah Mesir. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi yang memohon pertolongan. Jadi kita pun dalam situasi yang susah seperti ini karena virus corona atau COVID-19, ya semua orang percaya kepada Allah meminta pertolongan supaya virus atau COVID-19 ini tidak lagi berada di tengah negara bangsa kita ataupun dunia ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara, kita lihat apa yang dilakukan bangsa Israel, apa yang dilakukan Musa. Tuhan menolong mereka dengan kemampuan yang luar biasa. Oleh karena itu dari pemberitaan firman Tuhan dari Keluaran 31 sampai 15 ini, kita melihat dan akan mengalami bahwa Tuhan memampukan kita melakukan perkara-perkara besar bagi yang setia kepadanya. Kita baca dalam Matius 16 ayat 21 sampai 28. Hal yang pertama yang kita lihat di sana juga, tadi pertama yang kita lihat di Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Hal yang kedua yang mau kita lihat dalam Matius 16 sampai ayat 1 sampai ayat 21 sampai dengan 28. Pertama yang kita lihat di sana bahwa penderitaan Yesus untuk keselamatan manusia. Penderitaan. Jadi Yesus mau, kalau kita baca itu ikuti pembacaan tadi, bahwa Yesus menderita dan mati untuk keselamatan manusia, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Karena itu tidak ada ketakutan sebenarnya bagi dunia. Orang percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah. Allah mampu melepaskan kita. Kita sudah baca itu dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Yesus mau mati, Yesus berkorban untuk keselamatan manusia. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan bagi manusia. Walaupun zaman sekarang tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Apakah kita sehat atau terganggu kesehatan? Tetapi kita percaya bahwa Yesus telah mati dan kuasa Yesus telah nyata dalam hidup dunia orang percaya pada masa kini dan masa depan. Itu sebabnya kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara, tidak pernah punya kekhawatiran atau ketakutan dalam menjalani hidup ini. Itu yang kedua, penderitaan Yesus untuk keselamatan manusia. Yang ketiga, dikatakannya bahwa setelah kita melihat kebesaran Allah memimpin bangsa Israel dari Mesir, dan kita melihat kasih anugerah Allah untuk keselamatan manusia. Yang ketiga, kita mau melihat dan mengalami dengan iman kita bahwa kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara, harus taat kepada kehendak Allah. Ini yang ketiga, harus taat kepada kehendak Allah seperti bangsa Israel taat kepada perintah Musa. Mereka dibebaskan dari Mesir. Dan tiba, kalau kita ikuti dalam perjalanan itu, bahwa bangsa Israel tiba di tanah Kanaan. Bapak Ibu serta saudara-saudara, ini yang ketiga ini dikatakan harus taat kepada kehendak Allah. Jadi bukan kepada kehendak manusia. Kalau kita baca ini dalam ayat 24 sampai 26 dalam Matius 16 ayat 24 sampai 26 dikatakan di sini, kita harus taat kepada kehendak Allah, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Bukan kepada kehendak manusia, tapi kepada kehendak Allah. Artinya taat kepada kehendak Allah memerintahkan kepada kita dalam hidup ini, Bapak Ibu serta saudara, mampu menyangkal diri, memikul salib demi kehendak Allah. Ya, bukan demi perut atau bahagianya manusia, tapi demi kehendak Allah mampu menyangkal diri. Bapak Ibu serta saudara, menyangkal diri maksudnya apa?
yaitu hidup bukan mementingkan kesenangan sendiri, tetapi melakukan yang dituntut Allah. Inilah menyangkal diri Bapak Ibu, supaya kita melihat di dalam ayat 26 sampai ayat 24 sampai 26 dinyatakan oleh Allah. Segala perkara dapat kita nikmati, tetapi kita sebagai orang percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, harus mampu menyangkal diri dalam hidup sehari-hari. Yang keempat dikatakan di dalam ayat 27 sampai 28, ada hari kiamat. Sudah dinyatakan Allah, hari kiamat ada. Karena itu, karena ada hari kiamat, seperti yang dinyatakan Yesus kepada kita, dan orang yang percaya, orang yang beriman, tidak ada baginya hari kiamat, tapi hidup di dalam kerajaan Allah. Karena itu kita dituntut seperti ini kan, di dalam ayat 27-28 dituntut kita untuk selalu mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, supaya kita bisa tenang di masa situasi sulit ekonomi pun, di masa situasi sulit pun, karena COVID-19 masih menghantui gereja, bangsa dan negara kita dan dunia. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, semuanya hidup hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Artinya Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup ini kita harus tidak pernah melupakan kemuliaan Allah. Tidak pernah melupakan kemuliaan Allah dalam hidup, walaupun susah sekali dalam hidup ini. Tapi setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara, dalam hidup ini harus yang memuliakan Allah. Mengapa tuntutan firman Tuhan minggu ini kepada kita harus memuliakan Allah walaupun susah senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya? Kenapa Bapak Ibu? Karena ada hadiah bagi orang yang setia kepadanya, yaitu Anak Manusia akan datang membalas setiap orang atas perbuatannya, membalas setiap orang atas perbuatannya. Maka firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk melakukan yang baik dan hidup dalam kasih kepada semua orang, sehingga kita melihat pekerjaan Allah, kasih Allah seperti kepada bangsa Israel zaman Musa dan kepada dunia gereja, dunia orang beriman kepada Yesus Kristus hari ini dan selamanya akan melihat hadiah hidup dalam surga. Jadi bukan, firman Tuhan ini sangat menegaskan kepada kita, kalau kita dalam hidup ini mau mengorbankan kemauan kita untuk melaksanakan perintah Tuhan, ya, jadi bukan kemauan kita yang kita lakukan, tapi kemauan kehendak Tuhan, kemauan untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau kita baca apa yang dikatakan dalam menurut Profesor H. Ryder Bosch dan Profesor W. Michaelis, ini dikatakannya dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Yesus sudah mulai nyata dari hari kebangkitan Yesus dan hari Pentakosta, dan hal ini dialami murid pada waktu itu, sekarang dan selamanya. Jadi artinya ketenangan, kebahagiaan, sukacita dimiliki oleh orang percaya kepada Yesus, orang yang berdoa kepada Yesus, itu yang dimiliki kita. Maka kita dikatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara, apapun yang terjadi, kita harus tetap teguh iman kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita.
dan kepada Allah Bapa yang menuntun bangsa Israel dari tanah Mesir, dari hadapan Firaun ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Artinya berkat berkelimpahan yang Tuhan tunjukkan kepada orang percaya, kepada orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini membawa kita kepada keluarga besar Allah yang setia dan beriman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur karena telah mendengar firman-Mu yang menjadi kekayaan iman kami dalam menghadapi hidup, menjalani hidup setiap saat, dikala susah atau senang, miskin atau kaya, sehat atau sakit. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya sebagai umat-Mu, Engkaulah kekuatan dan kekayaan kami dalam seluruh perjalanan hidup ini. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami. Ya Allah yang baik, kami terus doakan mengenai COVID-19. Biarlah kami patuh semua bangsa ini, gereja-Mu, kepada protokol kesehatan supaya kami bebas, lepas dari COVID-19 yang masih menghantui negara dan bangsa kami, bahkan dunia, ya Tuhan. Karena itu kami percaya hanya kuasa kasih-Mu yang menyelamatkan kami, seperti bangsa Israel ke tanah Kanaan. Semua dituntun oleh Tuhan yang percaya kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kepada kita semuanya. Hora. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih, mari kita akhiri ibadah minggu kita. Kami baca dalam Matius 16 ayat 27. Firman Tuhan berkata kepada kita, mengakhiri kebaktian kita, Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Kepada Allah beri puji. Jalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah, dan demi kemuliaannya kita terima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Bagi kita semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.